Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Asana Maswai dengan NIM 230805601016. Di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS, yaitu menghafalkan 8 hadis. Yang pertama adalah hadis tentang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Sa'id bin Mansur, hadasana Abdul Aziz bin Abi Hazim an abihi an Sahal yakni Ibn Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walahila an yahdi Allah bihudaka rajulan wahidan khairun laka min humur an anam. Artinya, demi Allah, sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada seorang melalui perantaramu itu lebih baik daripada unta merah. Hadis ini menegaskan seberapa besar pahala bagi seseorang muslim yang mampu mendatangkan sebab datangnya hidayah atau memberi pendidikan kepada orang lain. Pahala tersebut dianggap lebih baik daripada unta merah yang pada saat zaman Nabi Muhammad adalah harta karun paling berharga. Status hadis ini sahih karena nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah pentingnya pendidikan bagi umat muslim pada zaman sekarang. Yang kedua yaitu keutamaan dalam amal kebaikan, bahwa amal kebaikan akan selalu mengalir dan memiliki pahala yang besar. Yang ketiga yaitu ikhlas dalam pendidikan, yaitu Allah akan memberikan pahala kepada orang yang memberikan sebuah pendidikan dengan ikhlas. Selanjutnya adalah hadis tentang lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammadun bin Muqallatin akbarana Abdullah akbarana Ubaidullah an Nafi'an ibnu Umar yadu Allahumma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atak kabiratal yahuda ala an yaumaluha wa yazuruha walahum syartrun makajara minha. Artinya adalah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah menceritakan kepada kami Abdullah telah memberitahukan kepada Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW memberikan kabar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka menggarap dan menanamnya dan mereka berhak mendapatkan separuh dari hasil panennya. Hadis ini menceritakan tentang memberikan panduan bagaimana umat Islam pada zaman Rasulullah menjaga lingkungan dengan memberikan lahan dan menghindari pembiaran lahan kosong dan memastikan kebermanfaatan lahan tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah kepedulian manusia terhadap alam, keberlanjutan pemanfaatan lahan, bertanggung jawab dalam lingkungan, dan toleransi dalam kerjasama. Status hadis dari hadis tentang lingkungan tersebut adalah sahih karena hadis tersebut ada dalam kitab Sahih Muslim. Selanjutnya adalah hadis tentang hewan. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yaumun habar'an luhumil humuril ahliyati wahdana filuhumil hail. Artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pada hari Khaibar tentang memakan daging keledai dan membolehkan makan daging kuda. Hadis ini menjelaskan Rasulullah mengizinkan konsumsi daging kuda, menunjukkan bahwa kuda termasuk dalam hewan yang halal dimakan meskipun kuda memiliki peran penting dalam alat transportasi. Status hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga hadis ini termasuk hadis sahih karena hadis ini ada dalam dua kitab yang keabsahannya dapat diterima tanpa keraguan.
Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini adalah pentingnya mematuhi aturan syariat dalam hal konsumsi makanan, keseimbangan dalam pemanfaatan hewan, keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya, etika dan kebersihan dalam mengkonsumsi suatu makanan. Selanjutnya yaitu hadis tentang tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibnu Amr ibnu al-Ash radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakrisu muslim gorosan wa la yakzurra zar'an fi yakul minhu insanun wa la ta'irun wa la syai'un illa kana lahu ajrun rawahu al-Tirmizi. Artinya dari Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih lalu dimakan oleh manusia, burung atau makhluk lainnya kecuali akan menjadi pahala baginya. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menanam pohon atau tumbuhan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap muslim yang menanam pohon atau menabur benih kemudian hasilnya dinikmati oleh makhluk hidup yang lainnya, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan, maka ia akan mendapatkan pahala. Pahala ini akan terus mengalir selama hasil tanaman tersebut dimanfaatkan oleh makhluk lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, di mana Imam Tabrani termasuk salah satu ulama hadis yang memiliki kitab hadis yang cukup terkenal dengan kesohihannya. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis tersebut adalah anjuran untuk menanam pohon, tanaman, dan lain sebagainya, kesadaran akan pentingnya berbagi, konsep pahala jariah, dan kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup. Baik, selanjutnya adalah hadis tentang kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad bin Sinan, hadasana Hamam an Qata'adah, qala kuna ida Anas wa idatu hasbullahu faqala makalana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huzuban muqarra'an wala sahatan masmulatan hatta laqaya Allah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan, telah menceritakan kepada kami Hamam dari Qatadah. Beliau berkata, kami pernah berada di sisi Anas dan di sisinya adalah seorang tukang roti. Beliau berkata kepada Nabi Allah Shallallahu alaihi wasallam, tidak pernah makan roti yang tipis dan daging domba yang dipanggang sampai beliau bertemu Allah. Penjelasan hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang kesederhanaan hidup Nabi Muhammad SAW, di mana beliau tidak pernah menikmati makanan yang terlalu mewah atau berlebih-lebihan. Meskipun beliau adalah seorang Nabi dan Rasul, beliau tetap memilih untuk hidup kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan dalam makanan. Hadis ini termasuk hadis dalam kategori sahih karena ada dalam kitab Bukhari. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini adalah kesederhanaan, qanaah, tawakal, dan teladan. Baik, selanjutnya adalah hadis tentang alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Husnayun, hadasana Syiban an Qatadah an Anas bin Malik an Anbiya sallallahu alaihi wasallam roji'ul bihi ila asama kola atayu ala Idris fi sama Arabah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Husain, telah menceritakan kepada kami Syiban dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj ke langit, beliau bersabda, aku mendatangi Idris, beliau berada di langit keempat. Penjelasan tentang hadis ini adalah, hadis ini memberikan gambaran singkat mengenai peristiwa Isra Mi'raj di mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit. Status dari hadis ini adalah hasan. Lalu implementasi hadis ini adalah menceritakan tentang sebagaimana luasnya
alam semesta ini, lalu menceritakan keesaan Allah tentang bagaimana detailnya membuat langit dan angkasa lainnya. Selanjutnya adalah hadis yang menjelaskan tentang matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahaba asyami ilaihi syamu Dawuda wa ahaba asalati ila salatu Dawuda alaihi sallallahu alaihi wasallam kana yaumun nisfa lilaili wa yakumu tulutahu wa yaumu sudusaha wa kana yasmu yauma wa yaftiru yauman. Artinya, sesungguhnya puasa yang paling dicintai di sisi Allah adalah puasa Daud, dan sholat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihi wasallam. Beliau bisa tidur separuh malam dan bangun tidur pada sepertiga malam terakhir, lalu beliau kembali pada seperenam malam terakhir. Nabi Daud biasa sehari puasa dan keesokan harinya tidak puasa. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan puasa dan sholat Nabi Daud alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi Muhammad dalam hadis ini menyampaikan bahwa puasa dan sholat yang dilakukan Nabi Daud adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini adalah keutamaan ibadah, teladan para nabi, disiplin diri, dan menyeimbangkan kehidupan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Baik, yang terakhir adalah hadis tentang alam semesta yang menceritakan tentang bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Khalid bin Ma'dan, hadasana Sulaiman qala, hadasana Humaidun an Anas radhiyallahu anhu qala, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi fi masyriyati sorin faqada fi masyriyati tis'in wa isrin faqala ya Rasulullah as'ar al-masyriyati sor qala in al-asr tiswa isrun. Terjemahannya, diriwayatkan oleh Khaldin bin Ma'dun dari Sulaiman dari Humaid dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendekati salah seorang istrinya pada tempat tinggal bulan. Beliau singgah selama 29 hari, lalu dikatakan kepadanya, wahai Rasulullah, bulan ini pendek. Maka beliau bersabda, sesungguhnya bulan itu terkadang 29 hari. Hadis ini menjelaskan tentang penetapan jumlah dari dalam satu bulan yang menurut penanggalan Hijriyah dapat berjumlah 29 atau 30 hari. Beliau menjelaskan bahwa bulan dalam Islam tidak selalu 30 hari, namun bisa 29 hari juga, tergantung pada hasil pengamatan. Status hadis ini adalah sahih karena sumber perawinya terpercaya seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini adalah pentingnya pengamatan alam, kepastian dan kejelasan dalam syariat, kesederhanaan dalam penetapan waktu, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian tugas untuk memenuhi UAS studi hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.